Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya, Sofia Prima Lisanti Devi, pada mata kuliah Komunikasi Visual. Nah, pada materi kali ini, pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai layout dan sistem grid. Apa sih layout dan sistem grid? Kenapa sih kita harus kemudian mempelajarinya? Pertama-tama, tujuan dari kita mempelajari ini pada akhirnya adalah untuk memahami penyusunan atau penata letakan gambar yang akan kita taruh pada atau kita letakkan pada produk-produk gambar kita, desain kita gitu ya, yang nantinya akan membantu untuk menyampaikan pesan ataupun informasi yang ingin kita sebarkan kepada banyak orang. Nah, layout apa sih layout? Layout adalah penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan ke dalam sebuah bidang. Gavin Ambrose dan Paul Harris menyebutkan penyusunan ini akan membentuk suatu susunan artistik yang berkaitan tidak hanya manajemen bentuk tapi juga bidang. Kalau bicara mengenai layout, apa aja sih yang harus kita ingat? Ada prinsip-prinsip layout. Prinsip-prinsip layout itu ada beberapa yang akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah sequence. Apa itu sequence? Sequence adalah urutan perhatian dalam layout atau aliran pandangan mata ketika melihat layout. Bisa dikatakan mengenai irama atau ritme. Contohnya adalah seperti ini. Bila teman-teman perhatikan, layout adalah keseluruhan yang ditampilkan di sana. Gitu. Kalau kita berbicara mengenai, kalau tadi kita bicara mengenai sequence gitu ya, bagaimana dia memperhatikan urutan gitu ya pada arah mata kita. Yang kedua adalah mengenai emphasize. Emphasize adalah penekanan di bagian-bagian tertentu pada layout, di mana kita bisa memanfaatkan mengenai kontras warna contohnya, seperti baju saya, hitam dan merah gitu menggunakan dua warna ini, atau isolasi objek, atau penempatan objek. Prinsip yang ketiga, balance. Balance adalah berbicara mengenai layout yang memperhatikan keseimbangan, baik itu simetris maupun asimetris. Jika teman-teman perhatikan pada gambar berikut ini, maka teman-teman akan melihat bagaimana sebetulnya penyusunan atau penata letakan teks pada majalah dibuat berurutan seperti itu. Gitu. Tujuannya apa sih sebetulnya? Tujuannya tadi mereka kemudian membuat atau mempermainkan keseimbangan pada bidang. Yang keempat adalah berbicara mengenai prinsip unity. Bicara mengenai kesatuan pada desain dan keseluruhan, di mana penempatan objek pun bertujuan untuk tidak hanya bicara mengenai satu pesan, tapi juga artistik dan memanfaatkan ruangnya. Contoh yang saya berikan kepada Anda adalah bagaimana sebetulnya dia berusaha untuk mengaitkan keseluruhan di dalamnya. Sekarang kita bahas satu persatuan ya. Contoh seperti di bawah ini. Contoh apa sih ini? Ini adalah contoh mengenai balance ataupun symmetrical. Keseimbangan simetris terjadi ketika keseimbangan unsur visual terjadi secara vertikal ataupun horizontal. Gaya ini biasanya menggunakan dua elemen yang diletakkan pada tempat dan jarak sama seperti cermin. Jadi sama persis. Titik tengahnya adalah persis cermin, gitu ya. Garis cermin. Kalau tadi symmetrical, kalau asymmetrical lalu bagaimana? Asymmetrical adalah keseimbangan yang terjadi apabila unsur visual dari elemen desain tidak merata. Contohnya seperti gambar ini. Terlihat tidak merata, namun tetap terlihat seimbang. Maksudnya gimana sih? Karena yang dimanfaatkan adalah permainan visual kontras, warna, dan juga titik yang kemudian dibuat seperti tidak beraturan tapi beraturan. Kalau bicara mengenai elemen-elemen ini gitu ya, kita kemudian harus bicara mengenai, kalau tadi sudah layout gitu ya, kita juga akan bicara mengenai gridnya. Layout dan grid tidak bisa dipisahkan karena keduanya berhubungan mengenai penata letakan. Grid sendiri punya
anatomi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah format. Format adalah area di mana nantinya desain akan berada. Yang kedua adalah margin. Nah, kata margin ini sering kali teman-teman dengar ya, terutama kalau teman-teman biasa menggunakan Word gitu ya, misalnya Microsoft Word, margin itu akan sering sekali dibicarakan. Iya, margin adalah ruang negatif antara sisi luar format dan batas luar dari konten. Tujuannya apa sih ada yang kemudian dikatakan ruang negatifnya gitu ya? Tujuannya adalah membantu kita pembaca gitu ya memusatkan perhatian pada kontennya. Jadi dia membatasi jarak pandangan kita gitu ya. Lalu yang ketiga ada flow lines. Apa itu flow lines? Flow lines adalah garis horizontal yang memecah ruang jadi beberapa bagian atau beberapa bidang horizontal. Modules adalah unit individu ruang yang dipisahkan oleh interval yang teratur. Ingat, kata kuncinya adalah interval yang teratur. Anatomi yang berikutnya adalah spatial zones atau zona spasial. Zona spasial adalah modul-modul yang berdekatan. Itu adalah spatial zones. Yang berikutnya, kolom. Kolom adalah modul dalam barisan vertikal. Baris ataupun rows adalah baris yang sama dengan kolom tapi formatnya adalah horizontal. Kalau tadi kolom itu vertikal, maka baris adalah horizontal. Yang berikutnya adalah gutters. Gutters adalah jarak yang memisahkan antara kolom dan baris. Jadi jaraknya itu ya adalah pemisahan antara kolom dan baris. Gutter sendiri kalau kita menerjemahkan secara literal adalah pemisah, selokan gitu ya. Nah, ini kalau di dalam layout, di grid gitu, dia adalah pemisah antara kolom dan baris. Lalu kemudian ada folio. Folio adalah space ataupun ruang yang tercipta saat nomor halaman ditempatkan secara konsisten dalam margin. Ingat ya tadi kata margin atau apa? Gitu ya. Lalu berikutnya ada running header, kemudian footer. Sama seperti ketika Anda biasa menggunakan dalam Word biasa untuk teks gitu. Nah, di dalam grid sendiri ini berisi judul, bab judul bagian, juga biasanya keterangan penulis. Gitu. Kalau dalam surat kabar Anda akan melihat ini isinya adalah judul, lalu kemudian siapa penulisnya gitu ya, lalu kemudian anak judulnya. Yang berikutnya adalah marker. Marker adalah indikator penempatan informasi subordinat ataupun informasi yang harus ditampilkan secara konsisten. Biasanya dia akan menunjukkan mengenai nomor halaman yang di bagian bawah gitu ya. Lalu kemudian lokasi. Ini yang kemudian menjadi bagian terakhir pada anatomi grid. Kalau tadi sudah bicara mengenai layout, jenisnya gitu, lalu kemudian anatomi grid, yang berikutnya adalah jenis-jenis grid. Ini yang bagian terakhir pada materi ini. Jenis-jenis grid itu sendiri apa sih? Grid ada 4 pembedanya, ada 4 jenis. Yang pertama adalah manuskrip grid. Ini ditujukan atau ini berarti mengenai satu kolom. Biasanya ada pada novel dengan teks yang panjang sekali gitu ya. Itu disebutnya sebagai manuskrip grid. Yang kedua adalah kolom grid atau grid kolom. Jumlah dan ukuran lebar pada kolom bebas. Semakin banyak kolom yang dibuat, semakin dinamislah grid. Bisa ada gambar di salah satu grid dan kemudian teksnya. Jadi di dalam satu grid itu bisa ada teks, bisa juga gambar. Seperti itu. Lalu kemudian modular grid atau grid modular. Ini biasanya berbicara atau ini berarti adanya penambahan divisi horizontal pada layoutnya. Contohnya adalah ketika kita berbicara mengenai layout katalog produk. Nah, dia akan ada modularnya tuh, modul-modulnya seperti itu. Yang terakhir adalah grid hierarchy. Grid hierarchy ketika Anda dapat mengenali ini ya, ketika Anda melihat sebuah website. Penyampaian informasi biasanya sesuai dengan prioritasnya. Contohnya pada bagian atas biasanya terisi informasi ataupun berita terkini gitu kan ya. Lalu kemudian bisa juga disesuaikan dengan kepentingan dan sifatnya dinamis sebetulnya. Lebar masing-masing kolom tidak stagnan ataupun tidak kaku gitu ya.
Tidak, kalau pada hierarki grid itu bisa lebih bervariasi. Nah, sampai sini kita sudah kemudian belajar mengenai layout dan juga sistem gridnya. Semoga teman-teman kemudian bisa mendapatkan atau bisa memahami gitu ya apa yang disampaikan tadi. Jangan lupa untuk kemudian bertemu gitu ya. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan materi-materi video pembelajaran ini dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.